Rasa syukur kami ya Tuhan, ketika kami masih Tuhan izinkan untuk merayakan Natal di tahun ini, mensyukuri nikmat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Horas Bapak Ibu dimanapun berada, bersyukur sekali hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menjadi renungan di malam Natal 24 Desember 2022, yakni yang diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dari yang terkecil muncul pemimpin besar. Tuhan berkata, "Hai Bethlehem Efrata, engkau salah satu kota yang terkecil di Yehuda, tetapi dari engkau akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal-usulnya dari dahulu kala." Jadi Tuhan akan membiarkan umatnya dikuasai oleh musuh-musuh mereka, sampai wanita yang ditentukan untuk menjadi ibu penguasa itu telah melahirkan dia. Sesudah itu, orang-orang sebangsanya yang berada di pembuangan akan dipersatukan kembali dengan bangsa mereka. Apabila penguasa itu datang, ia akan memerintah umatnya dengan kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan Allahnya sendiri. Umatnya akan hidup dengan aman karena semua orang di seluruh dunia akan mengakui kebesarannya. Dan ia akan memberikan kedamaian apabila tentara Asyur menyerbu negeri kita dan mendobrak pertahanan kita. Kita akan mengerahkan pemimpin-pemimpin kita yang terkuat untuk memerangi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu menjadi yang terkecil biasanya adalah sesuatu yang tidak diinginkan orang lain karena biasanya kuranglah membahagiakan. Sama halnya dengan mendapatkan bagian yang terkecil dalam suatu pembagian atau pemberian juga biasanya kurang menggembirakan. Atau menjadi kaum minoritas sebenarnya kurang menyenangkan dan sesuatu yang menyakitkan apabila yang terkecil itu diabaikan oleh orang-orang yang lebih besar dari dia, oleh orang-orang yang dekat dengan dia, oleh orang-orang yang seharusnya hadir menjadi pembelanya. Memang ada istilah yang mengatakan small is beautiful, tetapi ketika ia diabaikan, disingkirkan, didiskriminasi, dipandang sebelah mata, bahkan ditindas dan mungkin saja diperas sebagai sapi perah, tentu yang dirasakan bukan lagi keindahan, melainkan kepedihan, bahkan kesakitan. Inilah gambaran dari sebuah kota kecil di Yehuda pada zaman Nabi Mika, yakni kota Bethlehem Efrata. Sebuah kota kecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu. Karena itu, kota yang kurang diperhatikan, baik secara politik, ekonomi, sosial, bahkan secara agama. Secara politik dan ekonomi, kota ini tidak dapat memberikan harapan menggembirakan bagi para penguasa pemerintah. Dari segi hitung-hitungan politis, mereka tidak mempunyai kekuatan pada waktu itu. Dan jika kita bisa membayangkan kalau secara sosio-psikologis, para penduduknya pasti merasa tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi situasi sulit seperti itu, yang akhirnya berserah pada nasib. Namun apa yang dikatakan oleh nats firman Tuhan ini? Justru dari kota kecil inilah
akan lahir seorang pemimpin yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan Allah ketika para pemimpin Yehuda pada zaman Nabi Mika berpesta pora melakukan korupsi. Ketika para nabi palsu bersibuk ria menawarkan jasanya. Ketika para imam berubah menjadi fasik. Dan para pedagang berubah menjadi semakin tidak jujur. Para hakim senang menerima suap. Janji pengharapan inilah yang disuarakan oleh Mika. Ketika pada waktu itu praktek ketidakadilan terjadi di mana-mana. Penindasan terhadap petani dan penduduk semakin menggila. Ketika keserakahan, kekikiran, kebejatan, penyembahan berhala semakin menguasai umat dan para pemimpin Yehuda. Ketika itulah berita sukacita muncul tentang seorang pemimpin besar. Inilah yang kemudian menjadi pokok pemberitaan Nabi Mika setelah dia mengecam Yehuda. Setelah ia meramalkan kejatuhan Israel dan ibu kota Samaria dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem. Dalam nats firman Tuhan ini, tentulah kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan bukan hanya sebatas kata-kata penghiburan biasa. Seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, bahwa agama itu hanya menjadi bius, candu semata, tidak. Tetapi janji pengharapan itu adalah janji pengharapan yang telah tergenapi melalui kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia. Dan janji pengharapan inilah yang disampaikan, dinubuatkan, yakni munculnya seorang yang memerintah Yehuda seperti apa yang dikatakan dalam nats firman Tuhan ini. Bahwa ia, pemimpin dunia itu, sudah ada sejak dahulu kala. Sehingga rencana kedatangannya bukanlah kedatangan yang spontan atau musiman. Bukanlah rencana yang asal-asalan. Dan tentunya bukan rencana yang tidak pernah ditepati. Pemimpin besar itu datang setelah sekian lama umat dibiarkan terbengkalai, dikuasai oleh Asyur karena kekerasan hati mereka dan pemberontakan mereka terhadap Allah. Yang kedua, pemimpin besar itu bertindak menggembalakan, memelihara umatnya dalam kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, sehingga umatnya yang berada di pembuangan akan dipulihkan kembali ke tanah leluhur mereka. Dan mereka dapat hidup dengan aman tanpa gangguan. Sebab kebesaran Tuhan itulah yang telah membuat bangsa-bangsa lain di bumi menyeganinya, menyembahnya, dan karenanya mereka tidak akan mengganggu lagi umat yang dipimpin oleh Allah itu. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ketiga. Apabila penguasa itu datang, ia akan memerintah umatnya dengan kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan Allahnya sendiri. Umat itu akan hidup dengan aman karena semua orang di seluruh dunia akan mengakui kebesaran Tuhan itu. Saudara yang terkasih, tentu hal ini mengingatkan kepada kita bahwa perayaan Natal adalah sesuatu yang hadir bukan hanya untuk orang-orang besar atau orang-orang yang merasa besar saja. Natal itu hadir
bagi semua umat manusia. Bagi orang benar, Natal itu akan hadir untuk memberikan penghiburan, penguatan untuk terus bertindak dalam kebenaran. Tetapi bagi orang yang salah, bagi orang yang korup, bagi orang yang curang, Natal itu hadir untuk mengingatkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Sehingga teks renungan firman Tuhan ini membuktikan bahwa kedatangan Kristus itu datang bagi orang-orang kecil. Bagi mereka yang selama ini dipinggirkan, didiskriminasi, diabaikan, dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak berguna. Dan kepada mereka yang kemanusiaannya telah diinjak-injak oleh orang-orang yang menganggap diri lebih besar dari orang lain, oleh orang-orang yang menganggap diri lebih hebat dan berkuasa dari orang lain. Wahai para penguasa-penguasa, ingatlah bahwa Natal itu sebagai sebuah pembuktian bagaimana kita menyaksikan yang terkecil sering mendapat perlakuan tidak manusiawi, sering tidak diminta dan didengarkan pendapatnya, bahkan tentang dirinya sendiri. Tetapi Natal mengingatkan untuk memperlakukan mereka sebagai manusia yang diselamatkan oleh Allah Tuhan kita. Saudara yang terkasih, tentu hal ini mengingatkan kita untuk datang kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di pinggiran-pinggiran kota, mereka yang ada di tempat panti-panti di mana mereka kecil, mereka dianggap kecil. Tetapi Natal hadir bagi mereka melalui orang-orang yang lain yang merasa lebih terberkati dibandingkan dengan mereka. Sehingga saudara-saudari, pada saat ini kita diingatkan supaya tidak mengabaikan dan tidak terjebak dalam sindrom minoritas. Tidak mengabaikan mereka yang terkecil dan tidak terjebak dalam perasaan bahwa kita ini amatlah sangat kecil dan tidak berharga. Allah merombak cara pandang dan sikap manusia untuk tidak meremehkan hal-hal yang terkecil. Dan Allah juga merombak cara pandang kita supaya kita ini sadar bahwa kita ini sangat berharga di mata Allah. Kehidupan ini tidaklah terletak dalam ukuran besar atau kecil, tetapi di tangan Tuhan Sang Penyelamat kita. Kita percaya bahwa kita orang yang sangat berharga, umat yang sangat berharga, di mana Kristus Yesus Sang Pemimpin besar kita telah lahir di kota kecil bernama Bethlehem Efrata. Kebesaran itu tidak terletak pada parameter manusia, tetapi sebagaimana yang diungkapkan dalam Matius 2 ayat 6, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sehingga engkau adalah sangat penting, sangat berarti, sangat diperhitungkan, sangat dihargai, dan dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting, diselamatkan dan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Malam ini Kristus Yesus Juru Selamat kita telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat Hari Natal. Selamat merayakan sukacita, keselamatan dari Tuhan kita. Haleluya. Amin.